Ya, di tengah keluhan warga akan sulitnya bernafas saat menggunakan masker, dokter dan tenaga medis justru harus bekerja menggunakan baju hazmat. Seperti apa sulitnya beraktivitas menggunakan APD? Aries Tawahyu menggambarkannya untuk Anda. Ya pemirsa, pahlawan yang sangat berjasa di masa pandemi ini adalah tenaga kesehatan yang berjuang merawat pasien corona dengan menggunakan pakaian lengkap APD atau hazmat pelindung diri. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan APD seharian seperti apa yang dirasakan oleh tenaga kesehatan. Saya sudah berada di Pasar Pramuka untuk mencari APD seperti yang dipakai oleh para tenaga kesehatan. Sudah 6 bulan lamanya para tenaga medis berjibaku menangani pasien COVID-19. Sejak temuan kasus positif ditemukan awal Maret lalu, setiap harinya para tenaga medis bertaruh nyawa di rumah sakit. Profesi tenaga medis, baik dokter maupun perawat, memang paling rentan terhadap penularan virus corona. Data Ikatan Dokter Indonesia menunjukkan sebanyak 109 dokter meninggal dunia sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Dari 109 dokter yang meninggal, 7 diantaranya adalah guru besar, sedangkan 49 orang lainnya adalah dokter spesialis. Untuk menggambarkan perjuangan mengenakan APD, tim redaksi menjajal APD yang dijual bebas di pasaran. Nah, ternyata APD ini juga banyak jenisnya. Jadi ini ada yang sekali pakai dan ini yang bisa dicuci. Tapi batas cucinya ini sampai berapa lama, Pak? 2 kali. 2 kali cuci aja. Kalau yang ini lokal, Pak ya? Iya, lokal. Oke, saya mau yang lokal, Pak. Harga alat pelindung diri ini beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp900.000. Harga ini sudah meliputi baju hazmat, kacamata, penutup wajah, hingga penutup sepatu. Nah, ini peralatan APD sudah saya dapatkan. Sekarang saatnya saya mencoba untuk memakai ini selama 1 shift atau 8 jam. Doain saya ya, semoga nggak pingsan. Alat pelindung diri ini berbahan kain spunbond yang menjadi pengganti plastik dan kertas. Bahan ini digunakan untuk mengantisipasi droplet yang jatuh ke badan. Setelah menggunakan baju hazmat, saya juga memakai masker bedah, face shield, dan sarung tangan karet. Sebelum memakai baju hazmat, saya sudah makan dan minum yang cukup. Pasalnya, pakaian harus steril dan hanya boleh digunakan 1 kali. Pernah waktu itu 1 kali, itu rasanya saya seperti mau pingsan. Haus sekali, sampai nggak kuat berdiri, dan saya terpaksa duduk di dalam lift. Jadi waktu itu kondisinya benar-benar crowded banget, pasien lagi banyak, mobilisasinya sangat tinggi, kita harus mengantar pasien ke radiologi untuk CT scan, mengantar pasien ke rawat inap, benar-benar lagi crowded banget kondisinya. Untuk aktivitas pertama, saya mencoba bekerja di depan komputer. Anggap saja seperti tenaga medis yang bekerja di bidang administrasi. Baru menit pertama, sarung tangan sudah basah berkeringat. Selanjutnya, saya mencoba menjadi perawat yang sedang memberi makan pasien. Wah, kali ini keringat juga terasa hingga ke badan. Ya pemirsa, ini baru 2 jam saya memakai APD ini dan aktivitas yang dilakukan baru sebatas mengecek data dan merawat anak. Padahal di sini suhu sudah diset 16 derajat. Tapi berasa banget ini gerah, pengap, dan yang paling menyiksa adalah rasa haus. Haus banget. Meski sudah mulai tidak betah, saya mencoba bertahan hingga 6 jam ke depan. Ya, petugas yang menggunakan pakaian APD seperti ini di rumah sakit tidak hanya dokter dan perawat saja, termasuk para petugas kebersihan yang membersihkan kamar pasien corona. Nah, kali ini saya akan mencoba membersihkan rumah seperti apa yang dilakukan para petugas kebersihan saat membersihkan ruangan pasien COVID. Tidak hanya tenaga medis, petugas ruang isolasi lainnya termasuk tim medis di lapangan juga wajib mengenakan APD. Ya, selain petugas yang ada di rumah sakit, ada lagi nih yang bertugas mengenakan APD seperti ini, yaitu sopir ambulan. Baik ambulan jenazah ataupun ambulan yang mengantarkan pasien corona. Nah, kali ini kita akan mencoba nyetir dengan menggunakan pakaian hazmat seperti ini. Gimana rasanya? Kita coba yuk. Wah, sepertinya tantangan saya semakin berat. Menyetir menggunakan APD lengkap sungguh tidak nyaman. Keringat terus mengalir dan tidak bisa diusap.
Ya ini walaupun di dalam mobil gerahnya ini masih sangat berasa. Apalagi keringat kalau sudah bercucuran seperti ini, yang paling menyiksa adalah ketika keringat ini menetes ke mata. Nah, tangan kita tidak boleh menyentuh area wajah, apalagi bagian mata dan mulut. Ini yang sangat menyiksa sekali, bahkan sebagian orang merasa iritasi di bagian mata gara-gara menggunakan APD seperti ini. Perjuangan memakai APD seringkali membuat imunitas tenaga medis menurun. Ya pemirsa, ini sudah 5 jam saya mengenakan pakaian hazmat seperti ini. Sepertinya saya menyerah untuk bisa sampai ke 8 jam. Keringat saya sudah bercucuran, dehidrasi, dan sepertinya saya butuh banyak oksigen. Aduh, benar-benar saya nggak kuat lagi. Kekurangan oksigen, menahan lapar, dahaga, dan menahan buang air bukanlah perjuangan yang mudah. Jadi, kalau ada yang mengeluh hanya karena menggunakan masker, rasanya harus malu pada para tenaga medis. Ya, setelah memakai baju APD ini selama 5 jam, saya jadi semakin tahu nih bagaimana rasanya, jerih payahnya menjadi seorang tenaga kesehatan dalam merawat pasien corona. Saya semakin apresiasi melihat kinerja mereka tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pasien. Aryesta Wahyu, Bramantia Kusuma, Jakarta.